Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Kakak-kakak di sini akan menjelaskan tentang nilai-nilai sesuai dengan Quran Surat An-Nisa ayat 36. Kita baca sama-sama yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha wa la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba saya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, kakak-kakak akan menjelaskan 4 nilai yang ada dalam Quran Surat Nisa ayat 36 tadi. Apakah itu? 1. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Rendah hati. 3. Bersikap adil. 4. Berbuat baik pada sesama. Baiklah, marilah kita bahas satu-satu yuk. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih itu takwa? Takwa adalah usaha manusia untuk menjaga diri dari segala yang dilarang Allah dan melaksanakan segala yang diperintahkan Allah. Jadi, orang yang bertakwa akan membiasakan dirinya melakukan perbuatan yang baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Lalu, gimana sih cara untuk menerapkan takwa itu, terlebih lagi kepada siswa di lingkungan sekolah? Nah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan membiasakan diri melakukan sholat duha berjamaah di jam istirahat. Yang kedua, membiasakan diri untuk melakukan kegiatan tadarus setiap pagi sebelum jam pembelajaran dimulai. Dan yang ketiga, membiasakan kegiatan Jumat bersih. Hal ini untuk meningkatkan kepedulian siswa kepada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gimana sih ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Nah, ada beberapa ciri-ciri dari orang yang bertakwa. Yang pertama, merasa takut kepada Allah, karena dia tahu bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mengetahui. Jadi selama hidup di dunia itu dia akan berusaha untuk melakukan perbuatan yang baik, karena ketika dia melakukan perbuatan yang buruk, Allah itu pasti melihat dan mengetahui. Maka dari itu dia akan menghindari dari perbuatan yang buruk. Yang kedua, ikhlas ketika bersedekah. Yang ketiga, selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir, selalu beribadah kepada Allah. Karena orang yang bertakwa itu tahu kelak dia akan mati dan hanya amal ibadahnya lah yang bisa menolongnya di akhirat nanti. Maka dari itu, orang yang bertakwa itu selama hidup di dunia akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Tawadu adalah sebutan lain dari rendah hati. Sifat ini menggambarkan seseorang yang sabar dan tidak sombong. Tawadu adalah sikap yang menjauhkan seseorang dari takabur dan keangkuhan hati. Dalam Islam, sikap rendah hati menjadi bukti keimanan seseorang hamba kepada Tuhannya. Seperti dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang berisi perintah Allah untuk tidak membanggakan diri. Allah menegaskan bahwa Dia tidak menyukai orang yang membanggakan diri. Membanggakan diri di sini diartikan sebagai sikap yang berlebihan dalam memperlihatkan kemampuan atau prestasi yang dimiliki, dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Mengutip dari tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang dijelaskan bahwa makna fakur dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36 itu berarti suka memuji diri sendiri karena rasa sombong dan angkuh di hadapan hamba-hamba Allah yang lain. Sikap seperti ini dianggap sebagai perilaku yang tidak baik dan tidak bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.
Ayat tersebut berisi perintah Allah untuk tidak membanggakan diri, juga menunjukkan betapa pentingnya menghargai dan menghormati orang lain. Seseorang muslim diharapkan untuk senantiasa bersikap rendah hati dan tidak membanggakan diri, karena segala kelebihan dan prestasi yang dimiliki adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang demikian dapat menimbulkan rasa iri dan tidak suka di hati orang lain, serta dapat memicu konflik dan permusuhan. Contoh rendah hati dalam kehidupan sekolah yaitu siswa yang rendah hati menghargai kontribusi orang lain dan mencapai tujuan bersama. Mereka tidak merasa superior atau memandang rendah kontribusi orang lain, tetapi memperhatikan dan menghargai kontribusi yang diberikan oleh setiap anggota tim. Keadilan merupakan sesuatu yang terpenting dalam sisi kehidupan manusia. Keadilan tidak hanya dasar dari masyarakat muslim yang sejati, sebagaimana di masa lampau dan seharusnya di masa mendatang. Dalam Islam, antara keimanan dan keadilan tidak terpisah. Orang yang imannya benar dan berfungsi dengan baik akan selalu berlaku adil terhadap sesamanya. Keadilan merupakan perbuatan yang paling takwa atau keinsafan keutuhan dari dalam manusia. Dalam surat Al-Hadid ayat ke-25, sesungguhnya telah kami utus akan rasul-rasul kami dengan penjelasan, dan kami turunkan beserta mereka itu kitab dan pertimbangan, supaya berdirilah manusia dengan keadilan. Kewajiban memberikan pertimbangan, tegasnya kebijaksanaan dalam memimpin umatnya. Sesudah itu dijelaskan lagi bahwa Tuhan pun bukan saja menurunkan kitab atau pertimbangan, atau lagi timbangan untuk menegakkan keadilan, bahkan juga diberi besi agar pertimbangan itu berdiri dengan kokoh. Peduli terhadap sesama. Apa itu peduli terhadap sesama? Peduli terhadap sesama adalah sikap yang ditunjukkan untuk mampu memahami kondisi dari orang lain, ikut merasakan kesulitan orang lain, serta membantu membangkitkan ketika seseorang mengalami kesulitan. Peduli terhadap sesama ini tidak hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk di lingkungan masyarakat sekitar. Contoh, jika seseorang sudah memiliki rasa kepedulian itu terhadap sesama adalah ketika melihat orang lain sedang mendapatkan masalah dan musibah. Mereka membiasakan diri untuk membantu orang tersebut. Gak tega ketika melihat orang-orang kesusahan, mengalami kesulitan dan sebagainya. Mereka akan membantu orang lain dengan memberi bentuk dukungan atau menjadi pendengar yang baik untuk orang tersebut. Karena bentuk peduli terhadap sesama yang paling mudah untuk dilakukan yaitu pendengar yang baik. Pendengar yang baik inilah yang benar-benar dibutuhkan orang lain. Karena ketika mempunyai masalah, sebagai manusia butuh sekali seseorang untuk bisa mendengarkan keluh kesah dari masalah tersebut. Tidak hanya peduli terhadap orang lain saja, tetapi juga terhadap lingkungan. Nah, apa itu peduli terhadap lingkungan? Contohnya, peduli terhadap lingkungan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jangan pernah untuk merusak fasilitas umum. Misalkan di sekolah terdapat bangunan tembok seperti itu, jangan pernah kalian untuk mencoret-coret bangunan itu dan sebagainya. Dan kedua, selalu membuang sampah pada tempatnya. Ketika orang yang peduli terhadap lingkungan, mereka akan selalu menjaga kebersihan di lingkungannya, di sekolah maupun di rumah. Mereka akan selalu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menjaga lingkungan sekitar agar tetap bersih dan nyaman. Nah, peduli terhadap sesama itu termasuk juga ke dalam Pancasila yang kedua, yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjelasan sila kedua adalah setiap manusia memiliki derajat yang sejajar dan setara, serta manusia harus memiliki sikap yang adil dan beradab untuk orang lain dan lingkungan sekitar.